Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali Tuhan mengumpulkan kami kembali beribadah bersama di dalam wadah doa malam. Walaupun kami masih berjarak, para pelayan-pelayan Tuhan ada di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dimanapun kami berada, untuk menjamah kehidupan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kami pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mengambil pucuk pimpinan ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 530, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu,
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Allahku. Kami tinggikan namamu selalu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, jamah hati kami, jamah
Bersama lidah bibir kami Yesus, kuasai pemikiran kami Tuhan. Biar kami hanya tertuju kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya padamu. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Biar seluruh hidup kami memuliakan namamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, layakkan kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji. Segala kemurahan-Mu sepanjang hari ini, Yesus, melimpah kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, biar kami terus belajar menyenangkan hati-Mu. Tambah-tambahkan kesetiaan kami, ajar kami terus menyenangkan Engkau, ajar kami terus merendahkan hati di hadapan-Mu, Yesus. Pakai hidup kami, Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan, Yesus. Kami puji Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau yang mampu memberi kami kekuatan, Tuhan. Hanya Kau yang mampu menyegarkan jiwa kami. Ajar kami terus berserah hanya padamu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan
pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang terindah dalam hidup ini. Biar kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kita. Pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, juga umat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kita doakan biar pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju. Pekerjaan Tuhan di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Terlebih nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan belas kasihan bagi bangsa dan negara kita, juga kota kita tercinta Lamongan. Kiranya Tuhan memberikan kemurahan demi kemurahan, agar bangsa dan kota kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa rencana pemerintah mengadakan pilkada serentak di berbagai wilayah di Indonesia, agar kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas wilayah-wilayah yang mengadakan pilkada. Terlebih siapapun yang terpilih, ini semua karena kehendak Tuhan, dan rencana pilkada ini boleh berjalan dengan damai, aman, dimanapun tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan warga yang ada. Kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, biar kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan kesetiaan kita di dalam kita mengiring akan Tuhan Yesus. Doa syafaat kita pada malam hari ini dipersilahkan Bapak Paulus untuk memimpinnya. Hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami malam hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami kembali dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau di kesempatan ibadah doa malam kami secara online. Bapa, biar kiranya Tuhan layakkan batin kami, hidup kami bersama, ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami untuk setiap kehidupan kami, agar setiap apa yang menjadi doa-doa pengharapan kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Malam ini kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mohon akan campur tangan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa menopang di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan, memberkati kiranya di dalam seluruh kegiatan ibadah yang ada. Bapa, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan dalam jam-jam ibadah yang ada, boleh sebagian sudah mulai ada tatap muka, meskipun kami masih membatasi diri dengan mengikuti protokol kesehatan. Tuhan jagai dan lindungi dalam ibadah-ibadah kami, biar kami semua tetap pulih dalam kondisi yang sehat. Bahkan kami juga boleh saling mengukur diri masing-masing, sehingga kami tetap leluasa di dalam beribadah, bahkan lebih khusyuk lagi di dalam kesadaran yang utuh untuk mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah doa malam kami secara online. Kami berdoa Tuhan kiranya juga menolong, melawat dan memberkati untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang berdoa bersama di rumah tangga masing-masing. Tuhan pimpin dan urapi dalam kemurahan-Mu, bahkan juga saudara-saudara kami yang lain
yang mengikuti dalam ibadah doa ini, dimanapun mereka berada, bahkan mungkin ada di luar kota, luar provinsi, dan lain sebagainya. Jamahan dan kasih Tuhan pun sama bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah secara tatap muka, untuk ibadah raya minggu Tuhan berkati, untuk ibadah doa pagi juga Tuhan berkati, ibadah PA setiap hari Rabu Tuhan berkati. Tuhan, kami terus mohon akan kemurahan-Mu, Tuhan melawat dan memberkati juga mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati para diaken jemaat, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, apapun bagiannya, apapun talentanya, Tuhan yang akan mengurapi dan menolong hidup kami bersama untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap keluarga dari umat Tuhan, di seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolong kiranya juga Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan, serta penghiburan bagi kami bersama. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah di dalam kesehatannya Tuhan pulihkan kembali, yang juga lemah dalam iman Tuhan kuatkan imannya kembali. Kami tidak ingin Tuhan dari saudara-saudara kami ada yang lemah, yang terhilang, namun kami rindukan semua semakin giat dan setia di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan, Kau juga Tuhan kiranya memberkati bagi seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan dalam setiap apa yang boleh dikerjakan, biar kiranya campur tangan Tuhan yang akan menyatakan semua pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan, sebab kami senantiasa hanya berharap dan berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan biar semua dapat tercukupi sesuai dengan apa menjadi berkat kami dari Tuhan, bahkan kami sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa ini, kami juga dapat melihat keluar, dan tentunya kami pun akan mengaplikasikan kasih Tuhan bukan saja kepada saudara-saudara seiman, juga kepada mereka yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih kalau sampai dengan hari ini kami boleh tetap menikmati damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami terus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan kuasai, Tuhan pimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengelola, untuk mengatur bangsa yang besar, bangsa yang beribu-ribu pulaunya, bangsa yang beraneka ragam suku dan budayanya ini Tuhan. Biar kami tetap Bhinneka Tunggal Ika, kami tetap satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari-hari ini kami masih melihat ada beberapa persoalan-persoalan dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan tolong kiranya berkati, baik di bidang ekonomi, di sosial, politik, bahkan juga Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar apapun segala hal yang boleh dikerjakan oleh pemerintah untuk menanggulangi bahkan memutus mata rantai penyebaran virus ini juga boleh berjalan dengan baik. Berkati tenaga kesehatan, berkati medis dan tenaga paramedis. Tuhan berkati semua mereka-mereka yang terlibat langsung di dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, bahkan imunitas yang baik, sehingga mereka terjaga kesehatannya dan boleh bekerja dengan lebih lagi
di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, terima kasih pemerintahan-pemerintahan kota, kabupaten, bahkan sampai kecamatan dan desa, kelurahan, juga Tuhan berkati. Semua Tuhan satukan hati mereka untuk bersama-sama bersinergi, bekerja sama, memikirkan bagi kesejahteraan masyarakat yang ada. Kota kami Lamongan kami bawa di hadapan Tuhan, dan di bulan Desember yang akan datang akan ada pemilihan bupati, wakil bupati yang baru dalam periode yang baru. Tuhan, tolong biar siapapun kelak yang akan memimpin kota ini, biar mereka adalah calon pemimpin, bahkan pemimpin-pemimpin yang secara khusus Tuhan berikan kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan untuk membawa kesejahteraan bukan saja hanya pada kelompoknya, pribadinya, tapi bagi seluruh masyarakat kota Lamongan ini. Tuhan, terima kasih biar semua tetap aman, tetap terkendali, tetap semua dalam pemeliharaan Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri juga yang terus berjaga-jaga di wilayah keamanan bangsa ini, Tuhan berkati, mulai dari pimpinan tertinggi sampai di tingkat yang paling bawah, dengan tugas-tugas yang diembannya, biar Tuhan juga tolong sehingga bangsa kami tetap aman, tetap damai, tetap sejahtera, bahkan semua nanti dalam pilkada serentak di beberapa wilayah semua dapat berjalan dengan baik. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk kami bersama yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, juga Tuhan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlengkapi hidup kami sebentar dengan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, bahkan menjadi terang dan menuntun dalam langkah-langkah kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang boleh mendengarkannya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama dalam ibadah doa malam. Ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah-Nya. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, HP kita, terlebih hati kita, ya, supaya firman Tuhan dapat masuk di dalam hati kita renungkan dan terlebih kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan malam hari ini, saya memberikan tema firman Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Puji nama Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, dengan nama Tuhan, yang diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara yang sudah diciptakan Tuhan, sudah dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan. Mari biarlah hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah apa yang kita kerjakan, baik makan atau minum, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan apapun, mari kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Ya. Apa yang harus kita kerjakan supaya di dalam hidup kita ini kita dapat memuliakan Allah? Apa yang kita kerjakan, kata-kata kita juga ya harus ditimbang supaya kata-kata kita juga jangan sampai menyakiti orang lain, terlebih untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kita akan belajar mempelajari hal ini, ada beberapa hal bagaimana supaya saya dan saudara di dalam hidup ini dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama dengan pujian dan ucapan syukur. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 23 dan 24. Mazmur pasal 22 ayat 23 dan 24. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, mari kita memasyurkan namanya. Kita mau memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara kita, memuji-muji Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ya, sehingga kehidupan kita anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan terus memuji Dia. Bahkan segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Ya, puji nama Tuhan. Demikian juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-18. Ya. Pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita supaya hidup ini dapat memuliakan Allah, puji-pujian harus terus kita naikkan di hadapan Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, ya, karena ucapan syukur kepada Tuhan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal adalah merupakan kehendak Allah. Dan kalau kita mau mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mengakui Tuhan itu tidak pernah salah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah salah. Dan kita tetap harus dapat untuk memuji Dia, bahkan untuk mengucap syukur. Memang dalam mengucap syukur, kalau kita mengucap syukur karena keadaan kita baik-baik, keadaan kita yang positif, yang enak, yang diberkati, itu mudah, semua orang bisa. Tetapi kalau pada saat Tuhan mengizinkan kita, mungkin masalah terus bertubi-tubi, yang satu belum selesai, datanglah masalah yang lain. Ya.
kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, sakit, penyakit, ya. Tetapi tetap kita harus dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan, dan berarti kita mengakui Tuhan kita yang kita sembah itu tidak pernah salah untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita bagaimana supaya dapat memuliakan Allah dengan hidup sebagai terang dunia. Tidak asing lagi ayatnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sekali lagi, biarlah terang kita itu terus bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatan kita yang baik itu dapat memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik. Nah, kita anak-anak Tuhan, memang perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Kita selamat karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saya dan saudara juga sudah diperlengkapi dengan segala perbuatan yang baik. Dan biarlah perbuatan yang baik itu terus kita lakukan supaya Bapa yang di surga boleh dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan adalah bicara lebih nyaring daripada perkataan. Ya. Maksudnya supaya kita tidak hanya hanya omong doang saja, omong tok, hanya berbicara tok, tetapi mari kita praktekkan dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, ya, sehingga perbuatan baik itu tidak hanya diangan-angan saja, ya, hanya dibicarakan saja, tapi kita lakukan sehingga kita benar-benar dapat menjadi terang dunia ini dan hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, ya, hidup berbuah. 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, mari kita mau hidup berbuah, ya, hidup berdaya guna serupa dengan Kristus, maka kita akan dapat mempermuliakan Bapa kita di surga. Dan kalau kita berbuah, buah kita lebat, bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Buah-buah yang lebat bisa dinikmati oleh Tuhan, dan itu juga selain Bapa di surga dipermuliakan, itu adalah salah satu tanda saya dan saudara adalah murid dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita anak-anak Tuhan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita mau hidup sebagai terang dunia, hidup terus berbuah-buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dunia akan kagum kepada Allah yang sanggup mengubah orang berdosa menjadi orang yang sudah disucikan, orang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu yang ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan bersatu, dengan rukun di dalam Mazmur pasal 133. Nah, yang sudah sering kita baca,
Dan biarlah ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Betapa indahnya kalau kita semua rukun, bersatu, saudara bersaudara, baik saudara dalam keluarga, dalam saudara kandung, terlebih di dalam saudara di dalam Kristus. Kita ini adalah keluarga besar dari Kristus, saudara bersaudara. Jangan sampai kita salah paham, akhirnya tidak bertegur sapa. Ya, cepat kalau memang ada kesalahpahaman, cepat diselesaikan. Ya, karena kita saudara bersaudara, jangan sampai kita tidak bertegur sapa. Ya, sudah kenal demikian, sudah bersaudara, karena mungkin tersinggung dengan perkataan atau dengan apapun, ya mari kita cepat selesaikan. Jangan sakit hati itu dipelihara, tapi terus kita mau memperbaiki, terus kita mau belajar untuk saling mengasihi, saling memaafkan, sehingga kehidupan kebersamaan, hidup rukun itu terus kita pelihara. Karena justru dengan hidup yang rukun, dengan kesatuan itu, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat jasmani dan rohani akan mengikuti di dalam kehidupan kita. Sebab itu baik di dalam kita, dalam keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain, dan juga di dalam gereja. Mari semua saudara bersaudara di dalam Kristus, mari kita mau bersatu, kita mau rukun, ya, supaya berkat Tuhan itu dicurahkan di dalam kehidupan kita, bahkan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Lalu kita melihat di dalam suratan Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Suratan Roma pasal 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5. Tolong ditayangkan. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Ya. Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan itu mengaruniakan kerukunan kepada kita semua sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara kita dapat memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kerukunan, kesatuan, kita anak-anak Tuhan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat yang baru kita baca ini di dalam Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 ini, bahwa kita tahu ini adalah merupakan doa dari Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini, persatuan orang percaya merupakan doa dari Tuhan Yesus. Lalu meneladani Bapa dan Yesus yang adalah satu, dan bukti kita ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita rukun, kalau kita bersatu, berarti itu adalah bukti kita ada di dalam Tuhan Yesus dan membawa kemuliaan atau kesempurnaan bagi diri kita sendiri. Dan bukti Allah mengasihi saya dan saudara. Sehingga dunia tahu Yesus itu anak Allah yang sanggup mempersatukan manusia. Ya, kita tahu. Kita saudara bersaudara di dalam Kristus karena kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya disatukan oleh Kristus. Kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Suratan Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Ada yang protes katanya, loh kalau tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, berartilah banci. Tidak demikian maksudnya. Ya. Semua kita yang ada di dalam Kristus ini adalah saudara di dalam Kristus, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak lagi ada orang ini aku suku ini, aku suku kamu suku itu, ya. Tidak, sudah kesukuan itu sudah tidak kita pertahankan lagi. Kita semua walaupun berbeda suku, walaupun mungkin ada yang menjadi bos, ada yang menjadi orang bawahan, ya, siapapun mereka, laki, perempuan, semua itu adalah saudara di dalam Kristus, satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai kita satu dengan yang lain ada selisih paham. Kalau ada cepat kita selesaikan, karena percekcokan atau pertikaian di antara orang-orang percaya
itu sangat mempermalukan nama Tuhan dan memilukan Tuhan. Tuhan Yesus melihat dari surga kalau kita itu bertengkar, cekcok, ada pertikaian, ada yang tidak saling bertegur sapa, Tuhan itu sedih ya. Tuhan Yesus sudah mati, rela di atas kayu salib mati ya, semua itu untuk saya dan saudara. Jangan sampai kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Mari kita mau rukun, kita bersatu ya, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan dan kita terus dapat memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, dengan penyerahan atau pengabdian diri kepada Allah. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Biarlah kita memiliki ibadah yang sejati, ya, ibadah yang sejati menyerahkan tubuh kita kepada Allah sebagai korban yang hidup, korban yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan, itu juga kita sudah menjadi milik Kristus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya dan saudara sudah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar di atas kayu salib. Ya, tubuh kita sudah menjadi milik Kristus. Ya, sebab saya dan saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas, harga yang mahal, dengan darah atau dengan nyawanya Tuhan Yesus. Ya. Sebab itu biarlah hidup kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan jadi alat kejahatan. Ya, contohnya seperti seks di luar nikah, homo atau lesbi, rokok, narkoba, alkohol, ya, model pakaian atau model rambut yang aneh-aneh, tato, ya. Tubuh ini digambar dengan bermacam-macam, ya. Laki-laki pakai anting, baik yang ada di telinga maupun yang di hidung, ya. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan, ya. Jangan sampai kita melakukan itu. Apapun yang terjadi, kita mau tetap belajar, terus mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini tetap ada di dalam kehidupan kita untuk terus kita dapat memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang banyak mengalami kesukaran kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai kehidupan kita mempermalukan nama Tuhan. Tapi biarlah kita terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan kita menaikkan puji-pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan hidup kita sebagai terang dunia, kita rukun dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu telah
menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami terus memuliakan nama-Mu seluruh kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami alami Tuhan, Engkau menyertai kami, Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Malam hari ini ibadah doa malam sudah selesai. Tuhan Yesus sudah mendengarkan setiap doa-doa syafaat kami, bahkan doa-doa syukur penyembahan kami Tuhan sempurnakan, sehingga dapat menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri doa malam kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada ibadah doa malam secara online pada besok Sabtu jam 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati. Amin.